Indonesia terdiri dari ribuan pulau. Salah satunya adalah Pulau Jawa. Pulau Jawa telah menjadi pusat peradaban dan kekuasaan di wilayah Indonesia selama berabad-abad. Dengan kesuburan tanahnya, mendukung pertumbuhan kerajaan-kerajaan besar dan perkembangan budaya yang kaya. Pulau yang terdapat banyak gunung Merapi dan subur, yang merupakan rumah bagi banyak kerajaan besar seperti Kediri, Singosari, Majapahit, Pajajaran, Kanjuruhan, dan lainnya. Kabupaten Malang memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan berdirinya Kerajaan Kanjuruhan, sehingga menjadikannya sebagai salah satu kabupaten yang tua di wilayah Jawa Timur. Desa Tirtomarto merupakan bagian dari Kecamatan Ampel Gading yang terletak di sebelah tenggara Kabupaten Malang. Dengan luas wilayah 697,3 hektar. Desa Tirtomarto berbatasan dengan utara Desa Tawangagung, timur Desa Tirtomoyo, selatan Desa Purwoharjo, dan barat Desa Taman Asri. Jumlah penduduk Desa Tirtomarto saat ini mencapai 5.847 jiwa, laki-laki 2.906 jiwa, dan perempuan 2.941 jiwa. Pada masa penjajahan Belanda, wilayah ini merupakan kawasan perkebunan karet yang dikenal dengan nama Kawasan Persil. Dalam kisah leluhur masyarakat Desa Tirtomarto, orang pertama yang diketahui datang dan menetap di daerah tersebut adalah seorang wanita yang memiliki paras cantik, tubuh tinggi semampai, serta rambut panjang yang terurai indah. Wanita ini dikenal dengan sebutan Mbok Rondo Melo, sebuah nama yang mencerminkan kewibawaannya sebagai seorang janda yang disegani. Keberadaan Mbok Rondo Melo di desa ini ditandai dengan beberapa peninggalan bersejarah seperti sumur buatan manusia yang masih dapat ditemukan hingga saat ini, serta batu nisan kuno yang diduga merupakan makam beliau. Selain itu, di sekitar area tersebut juga tumbuh subur sebuah tanaman khas yang disebut waru doyong, yang konon merupakan tumbuhan yang sengaja ditanam oleh Mbok Rondo Melo sebagai penanda tempat tinggalnya. Melalui peninggalan-peninggalan tersebut, masyarakat Desa Tirtomarto terus menjaga dan melestarikan kisah mengenai sosok Mbok Rondo Melo, seorang wanita tangguh dan berwibawa yang menjadi cikal bakal penghuni pertama di Desa Tirtomarto. Desa Tirtomarto resmi didirikan pada tanggal 24 September 1947 melalui surat keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Aryo Surjo. Aryo Surjo menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur pertama dengan masa jabatan dari tahun 1945 hingga tahun 1948. Pendirian desa ini merupakan bagian dari perkembangan administratif
di Jawa Timur pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Kepala desa pertama saat itu adalah Bapak Wongsorjo yang mampu mewujudkan keamanan dan kerukunan warga desa Tirtomarto dengan mendirikan paguyuban Kaweruh Kasunyatan Sampurnaning Jati. Ia juga seorang pemberani yang menyelamatkan warga dari kerusuhan politik pada tahun 1965. Awalnya, desa Tirtomarto hanya terdiri dari 2 dusun, yaitu Dusun Kerajaan dan Dusun Sumberwangi. Setelah peristiwa G30 SPKI, akhirnya menjadi 3 dusun ditambah dengan Dusun Tawangsari. Pada tahun 1967, digantikan kepala desa yang kedua, Bapak Pawiro Satijan, yang merupakan keponakan dari Bapak Wongsorjo. Beliau menjadikan rumahnya sebagai tempat pelayanan warga, pertemuan warga, tempat hiburan, salah satunya pusat pertunjukan ludruk dan olahraga. Warga biasa menyebutnya dengan nama Gandok. Kemudian, pada tahun 1975, kepala desa ketiga digantikan oleh seorang pengusaha muda, yaitu Bapak HS Harjo Sumarto atau Hadi Suwarno. Beliau merupakan kader pertahanan sipil inti Kecamatan Ampel Gading yang juga merupakan pemain sepak bola kebanggaan Tirtomarto. Beliau aktif bergerak di bidang pembangunan, sehingga Bapak Hadi Suwarno menjadi pelopor pembangunan infrastruktur di desa Tirtomarto. Jasa-jasa beliau adalah memindahkan balai desa dari rumah Bapak Pawiro Satijan ke balai desa sekarang ini, membangun balai pertemuan umum, memindahkan SD Tirtomarto 1 ke RT 23, bekerja sama dengan Yayasan Upaya Harja bersama almarhum Bapak Subroto, membangun jembatan-jembatan se-desa Tirtomarto. Dan juga beliau merupakan salah satu tokoh pendidikan yang menyediakan lahan berdirinya SMP Negeri Ampel Gading sebelum adanya SMP Negeri Dampit, Tirtoyudo, dan Pronojiwo, sehingga menjadikan SMP Negeri tertua setelah SMP Negeri Turen. Selain itu, beliau juga memberikan izin berdirinya Pendidikan Guru Agama Kristen atau PGAK, Atesia, dan SMA Mahaputra bersama almarhum Bapak Nur Cahyo, serta mendirikan SMA 1 Ampel Gading yang dulunya merupakan panti PKK Desa Tirtomarto. Kepala desa keempat digantikan oleh Bapak Sidik Kriyanto SH melalui Pilkades tahun 1999. Beliau merupakan salah satu pemuda dari 16 orang tokoh pemuda reformasi tahun 1998, termasuk Bapak Insinyur Joni Suharyanto. Bapak Sidik Kriyanto SH menjabat sebagai kepala desa dari tahun 1999 sampai dengan 2007. Beliau berjasa dalam menjalin kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Malang untuk memindahkan pasar lama yang terletak di wilayah Dusun Kerajaan RT 7 dan 8 ke lapangan lama yang sekarang menjadi pasar baru dan terminal sampai saat ini. Beliau juga membantu proses pembangunan saluran PLTA Ampel Gading serta memberikan izin pertama kali untuk membangun tower jaringan telekomunikasi di wilayah Kecamatan Ampel Gading. Belum sempat selesai pembangunan pasar dan terminal yang telah dirancang dengan baik, tanggung jawab tersebut akhirnya beralih kepada Kepala Desa yang kelima, Bapak Insinyur Joni Suharyanto, masa jabatan 2007 hingga sesuai SK terakhir 2027.
Beliau merupakan putra dari almarhum Bapak H.S. Harjo Sumarto yang merupakan kepala desa ketiga. Beliau melanjutkan berbagai pembangunan yang tertunda, termasuk rehab Balai Pertemuan Umum, Pasar Terminal Kabupaten, serta menggagas pendirian SMK Negeri Ampel Gading bersama Muspika dan Kepala Desa sekecamatan Ampel Gading. Lapangan olahraga yang belum selesai di Klampis Ireng, yang kini telah berdiri gedung SMK Negeri, kemudian dipindahkan ke lapangan baru di kawasan RT 4 sampai sekarang. Beliau adalah kepala desa yang mengutamakan musyawarah dalam pengambilan kebijakan, mendorong partisipasi perangkat desa dan lembaga desa termasuk BPD, LPMD, PKK, RT, dan RW. Selain itu, beliau mencetuskan ikon desa One Village, One Product dengan produk Salak Semeru dan One Village, One Destination melalui Coban Srengenge. Sejalan dengan visi misi Adem Atini, agamis, demokratis, ekonomis, maju, aman, tertib, indah, dan edukatif. Dengan pengembangan BUMDes, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli desa melalui berbagai unit usaha seperti PAMDes, Bokdarwis, kios desa, pengelola sampah, dan Bumi Marta Mart. Harapannya, pasar kabupaten dapat dikelola sebagai pasar desa dan eks-terminal menjadi rest area tempat transit wisata di Ampel Gading, sehingga visi misi yang menjadi harapan dan angan-angan ke depan dapat terwujud. Di bidang pariwisata, Desa Tirtomarto terkenal dengan keindahan alamnya yang menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Dengan adanya wisata alam Coban Srengenge yang terletak di Dusun Sumberwangi. Coban Srengenge tidak hanya menawarkan keindahan visual, tetapi juga pengalaman berharga bagi para wisatawan yang ingin merasakan kedamaian dan ketenangan alam. Selain itu, di bidang kebudayaan, Desa Tirtomarto kaya dengan kasana budaya dan tradisi leluhur yang hingga saat ini masih eksis dan dilestarikan. Keberagaman kesenian yang ada di desa ini tidak hanya menjadi warisan sejarah, tetapi juga berfungsi sebagai identitas yang mengikat masyarakat. Di antaranya, kesenian kuda lumping adalah salah satu bentuk pertunjukan seni yang menggabungkan tari dan musik, menggambarkan perjalanan budaya masyarakat di Tirtomarto. Selain itu, reog yang dikenal dengan keindahan kostumnya, serta pencak silat yang mengedepankan aspek bela diri menjadi simbol perlawanan dan keberanian yang diturunkan dari generasi ke generasi. Kegiatan budaya lainnya seperti terbang jidor dan bantengan menampilkan kekayaan tradisi yang unik dan memberikan warna tersendiri bagi kehidupan masyarakat desa. Kirab budaya yang diadakan secara rutin menjadi ajang untuk memperkenalkan seni dan budaya kepada masyarakat luas, sekaligus melestarikan adat yang sudah ada. Sedekah bumi dan barian merupakan ritual yang dilakukan sebagai bentuk syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengingat pentingnya menjaga keseimbangan antara alam dan manusia. Semua kegiatan ini tidak hanya melestarikan tradisi, tetapi juga mempererat tali persaudaraan antar warga. Berkat upaya kolektif masyarakat desa Tirtomarto, budaya dan tradisi leluhur terus hidup dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari, menciptakan harmoni antara generasi muda dan warisan budaya yang mereka miliki. Sekian sekilas tentang Desa Tirtomarto. Semoga Desa Tirtomarto terus menjadi desa mandiri yang berinovasi dan berbudaya. Keharmonisan dan kebudayaan lokal yang dijunjung tinggi harus tetap dipertahankan sebagai identitas desa yang unik.
Dengan cara ini, Desa Tirtomarto diharapkan mampu menjadi contoh bagi desa lainnya dalam mewujudkan visi desa yang aman, tertib, dan sejahtera. Mari kita dukung segala usaha untuk menjadikan Desa Tirtomarto sebagai tempat yang nyaman dan aman bagi semua warganya, sehingga kelak dapat diwariskan kepada generasi berikutnya dengan penuh nilai-nilai positif.